Nah, ini dia kendala pertama yang saya hadapi terhadap unit Isigo 5 ini, yaitu tidak simetris alias tidak lurusnya stang kemudi dari motor Isigo 5 ini. Nah, bagaimana solusinya? Ikutin video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Afrizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari penularan virus corona jilid 3 Omicron. Dan mudah-mudahan Indonesia segera bebas dari pandemi dan bergerak menuju endemi ya. Nah, di kesempatan kali ini gua akan memberikan informasi video tentang salah satu masalah signifikan yang terjadi kalau teman-teman mau membeli motor listrik Isigo 5 ini. Masalah apa itu semua? Ikutin terus karena kita ada di segmen Intip, informasi dan tips. Check it out. Oke, sebelum kita menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada motor listrik Isigo 5 ini, ada baiknya teman-teman juga menonton video-video kita tentang motor listrik Isigo 5 ini. Oke, yang pertama ada first impression dari motor Isigo 5 ini ketika datang ke rumah kita. Nah, videonya ada di sini nih, ya. Oke, selain itu, kalau teman-teman masih penasaran lagi, motor apa sih Isigo 5 itu? Spesifikasinya bagaimana? Detailnya bagaimana? Terlihat lebih dekatnya bagaimana? Nah, teman-teman bisa nonton video di link berikut. Oke, sekarang lanjut aja. Kita ikutin apa kendala yang terjadi pada Isigo 5 kesayangan kita semua. Check it out. Nah, kendala pertama yang gue hadapin waktu mengendarai Isigo 5 itu kerasa sangat tidak stabil saat mengendariannya. Mungkin masih adaptasi ya. Setelah diselidik-selidikin, kenapa kok ini rasanya nggak stabil atau nggak nyaman, terlihat was-was dan sebagainya. Ya, satu selain adaptasi, ternyata setelah diselidikin, posisi handling saat nyetir itu nggak nyaman, alias panjang sebelah. Jadi tangan kiri kita cenderung lebih jauh. Dalam hal ini berarti setirnya itu tidak lurus. Jadi kalau pas nyetirnya kita lurusin, maka bannya akan berbelok. Ketika kita nyetir biasa, maka posisi setirnya akan kayak gini. Tangan kiri kita lebih jauh dari tangan kanan. Nah, ternyata itu kendala yang dihadapin oleh saya sebagai pemilik Isigo, motor listrik Isigo 5. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata karena ini adalah motor pabrikan Isigo, layanan after sales-nya bagaimana? Karena nggak ada bengkel resminya. Nah, ini berbeda dengan motor-motor pada umumnya ya, yang ada bengkel resminya, yang garansinya kalau terjadi sesuatu kita tinggal ke bengkel resmi. Nah, bagaimana dengan Isigo, si motor sepeda listrik atau motor listrik ini? Kita bisa dapat kontak langsung orang Isigonya karena kita ada komunitas user Isigo, ya, di mana di dalamnya ada kontak para petinggi Isigo ini. Kita bisa kontak mereka, yang nanti mereka akan menindaklanjuti dan menfollow up dengan mengirim teknisi kalau terjadi sesuatu yang cukup signifikan dan kita tidak bisa datang ke pabriknya atau ke dealer terdekat yang ada teknisi. Nah, dalam hal ini saya minta teknisi dari Isigo datang ke rumah untuk mengecek apakah benar setir atau stang dari Isigo 5 saya ini miring. Setelah dicek, ternyata benar stang dari Isigo 5 ini miring. Dan sayangnya kejadian ini bukan cuma terjadi di unit saya. Ada beberapa unit yang juga ternyata stangnya tidak lurus, alias ada masalah di produksi awal ini, di mana stangnya itu tidak lurus, sehingga ada perbaikan dari pabriknya, yang mana teknisinya akan datang ke rumah untuk mengganti
stang yang miring itu dengan yang lurus. Nah, bagaimana prosesnya? Sebenarnya itu sangat mudah ya, kita tinggal WhatsApp-WhatsAppan aja, nanti akan di follow up dan nanti kita akan dikabarin teknisinya kapan datang. Ketika datang langsung aja diperbaiki tanpa ada proses administrasi apapun, buku garansi dan sebagainya, karena nggak ada ya. Karena kita belinya online, jadi cuman berdasarkan tanggal pembelian online aja. Oke, nah gimana proses perbaikannya? Ikutin di video ini sampai selesai. Check it out. Oke, setelah kontak dengan pihak Isigo, dalam hal ini adalah manajer produksi Isigo, dilakukan follow up dengan mengirim seorang teknisi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap unit Isigo 5 yang dirasa memiliki kendala stang atau kemudi atau handling yang tidak lurus ya. Nah, saat ini sudah hadir seorang teknisi yang sedang membongkar area kemudi ya. Pertama mulai dari bodi bagian depan dibongkar seluruhnya ya, jadi untuk memudahkan pergantian atau perbaikan dari stang yang tidak lurus. Nah, prosesnya juga mencopot semua yang terkait dengan yang ada di stang ya, mulai dari handle rem dan juga handle di sebelah kiri ini ya, semua. Sebelah kanan juga rem depan dan juga bagian handle gas juga dicopot semua supaya memudahkan perbaikan dan pengecekan stang yang bengkok tadi. Ini adalah proses perbaikan stang yang kedua. Setelah proses perbaikan atau pergantian stang yang bengkok pertama, ternyata masih dirasakan setir atau kemudinya masih bengkok, sehingga ini diganti. Yang kedua, mudah-mudahan sudah tidak bengkok. Nah, ini dia ya penyebab kemudi tidak simetris alias bengkok. Ternyata posisi stangnya kalau bisa dilihat ini kurang simetris, sehingga posisi tangan mengemudinya juga akhirnya bikin setir belok ke kanan. Oke, ini sudah dilakukan pergantian yang baru, teman-teman bisa lihat posisinya lebih simetris. Mudah-mudahan ini juga menjaga keseimbangan saat kita berkendara ya, sehingga tidak belok-belok lagi. Setelah selesai pergantian stang, maka saatnya kita kembali memasang seluruh aksesoris di bagian sekitar stang ya, mulai dari LED display, terus juga tameng kecilnya, handle gas, handle rem depan, cakram, semua dipasang. Dan jangan lupa untuk memberikan pesan supaya pasangnya pelan-pelan dan hati-hati ya, karena saat perbaikan pertama tadi posisi baut stangnya terpasangnya miring, sehingga ketika dibuka bautnya, ulirnya jadinya dol. Untungnya teknisi bawa spare part pengganti sehingga bisa diganti yang baru. Oke, selesai. Ini langsung pemasangan bodi bagian depan sebagai langkah akhir perbaikan dari stang yang bengkok itu sendiri ya. Mudah-mudahan pemasangannya juga baik dan rapi ya. Oh iya, untuk pemasangan bodi ini sendiri tetap harus hati-hati ya, karena bautnya langsung menempel ke ulir bodi yang plastik tadi ya, jadi tidak ada pelindung besi dan sebagainya, sehingga kalau sering bongkar pasang khawatir ulir baut di bodi plastiknya itu makin lama terkikis. Nah, ini dia pengujian setelah perbaikan itu ya, jadi dicoba oleh teknisinya lurus. Sekarang kita second opinion digunakan oleh pengguna yang lain dan terkonfirmasi setirnya sekarang sudah lurus, alhamdulillah. Oke, itu dia tadi motor Isigo kita yang stangnya miring setelah 2 kali ya. Jadi ingat ya, video yang kali ini adalah proses kedua kali stang saya diganti. Pada proses pertama kali stang yang bengkok alias tidak lurus alias tidak simetris diganti dengan stang yang baru juga, ternyata masih tidak simetris. Artinya produksi stang di awal-awal itu masih memiliki cacat produksi, sehingga diperbaiki lagi untuk yang kedua kalinya, diganti dengan stang yang baru yang sudah lebih simetris dan lurus. Sayangnya saya tidak punya alat ukur yang valid untuk menentukan apakah stang ini benar-benar sudah lurus siku 90 derajat, tapi
kita tidak bisa punya alat itu. Yang kita gunakan hanya feeling, dan setelah saya cobain langsung, feelingnya benar-benar udah jauh lebih baik, nggak terasa bengkok seperti awal. Meskipun bisa jadi masih ada kemiringan yang tingkat toleransinya masih bisa kita maafkan lah. Nah, kurang lebih itu dia. Buat para pengguna Easygo 5, jangan khawatir kalau stang bengkok atau terjadi masalah dengan motor listrik kesayangan Anda yang baru aja diterima unitnya. Langsung aja kontak pihak Easygo. Insya Allah pihak Easygo lebih akomodatif dalam melayani konten kita. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.